Saudaraku, hari ini saya bertemu dengan Mas Dedi Ratmoyo, senior saya di Asdrafi dan guru saya pantomim, tapi sekarang nggak mungkin saya pantomim lagi, badan udah gini. Saya meminjam salamnya Mas Dedi. Gimana Mas? Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi. Iya. Oke, ikuti dialog saya dengan Mas Dedi Ratmoyo. Sudah mempunyai kegiatan yang banyak gitu loh, mengurusi sanggar sendiri, youth forum dan sport, sibuk di pekerjaan sendiri. Nah, kayak tiba-tiba di Mas Rai kegiatan Asdrafi apa Mas? Yang membuat tergerak ngurusin itu apa Mas? Ditunjuk teman-teman sebagai ketua yayasan. Baik Mas Iwan, semua itu karena semua panggilan, ya. Ketika kita mempunyai iman kan itu panggilan. Jadi sama halnya di Asdrafi ini. Jadi jujur saja bahwa saya bisa kemana-mana. Kemudian saya bisa keliling Indonesia, bahkan ke Asia Tenggara. Itu karena berangkatnya itu dari Asdrafi ini. Berangkatnya saya awal di sini, kemudian saya menemukan semuanya. Kemudian pendek cerita, kemudian saya sakit dalam keadaan kritis. Berdosa rasanya kalau saya tidak kembali ke kampus ini, karena ingin rasanya saya kampus ini mempunyai badan hukum. Karena kita ketahui bahwa sejak tahun 55 begitu eksisnya kampus ini, tapi belum berbadan hukum sama sekali. Jadi hidup ini itu adalah fakta hukum dan fakta lapangan. Kita bicara fakta lapangan, fakta hukumnya mana? Kan gitu. Kita bicara fakta hukum, fakta lapangannya mana? Nah, kemudian saya dengan habis operasi, dengan tertatih-tatih sakit, saya hubungan sama notaris saya hubungi Jakarta. Ternyata nama Asdrafi itu sudah banyak dipakai orang. Nggak tahu artinya apa, nggak ngerti. Apakah artinya akademisi, dan pokoknya nama itu sudah ada. Akhirnya kemudian saya dalam kondisi diinfus dan sebagainya, pokoknya dalam kondisi masih terkapar, saya minta anak saya menuliskan, coba ditambahkan dengan GRK gitu. Karena Asdrafinya sudah banyak orang pakai, walaupun bukan punya nama lain, akhirnya ditambahkan GRK, Guyub Rukun Keluarga Asdrafi. Alhamdulillah pihak Menkumdam di Jakarta mau menerima, kemudian langsung dibikin lembaran negara di LN. Jadi kita ini sudah siap. Insaga sendiri apa Mas? Insaga Indonesian School of Art Asdrafi. Jadi Guyub Rukun Asdrafi. Jadi Insaga ini adalah semacam di bawah dari GRK. Ya, karena di dalam akte pendirian, jadi yayasan ini membawai semua kegiatan semua. Akhirnya kita bikin Insaga. Dengan adanya Insaga ini, Indonesia School of Art ini, kita membuka 7 jurusan. Ada teater, ada pantomim, ada film, ada Pronto Adicoro, ada musik. Kemudian kita ada yang jelas ada 7 jurusan, dan alhamdulillah memang yang baru dapat ini adalah kita yang Pronto Adicoro. Pronto Adicoro ini pembawa acara MC dalam bahasa Jawa. Ternyata ini diminati. Alhamdulillah, jadi kita mungkin mulai September kita buka lagi, karena kita berakhir tuh besok bulan Juli, kita sudah berakhir angkatan pertama. Dengan demikian Insaga ini setiap Senin kita tuh ada kegiatan. Besok ada acara Sata Sompilan. Jadi setiap Senin Insaga ini ada kegiatan. Kegiatan Insaga ini alhamdulillah sejak berdiri banyak kegiatan, dan di sini tidak pernah sepi. Itu karena apa? Sekali lagi kecintaan teman-teman semua beda.
kita semua tuh manusia. Kalau kita sudah cinta, itu sudah tuh nggak bisa udah nggak bisa dihalangi. Nah, saya berharap sama teman-teman yang ada di luar Yogyakarta, ayo datang ke Yogyakarta, bikin suatu perform, kita bantu. Yang jelas kita bisa memfasilitasi teman-teman yang mau tampil di sini. Fasilitas itu berupa satu, kita siapkan sound system, kita siapkan backdrop. Pokoknya teman-teman tinggal punya karya, aku mau tampil, kita datangkan audiensnya, kita datangkan. Jadi teman-teman cuma nih, teman-teman Isaga, aku punya karya nih, karya apa terserah, mau one man play, mau one man show, mau monolog, monggo silahkan kita siapkan di situ. Insya Allah kalau umpama teman-teman yang dari luar Jogja, kita siapkan akomodasinya di sini, kita siapkan. Jadi itu baru yang bisa kita kerjakan, baru itu. Insya Allah kalau teman-teman semua banyak membantu kita akan berbuat akan semakin lebih lah. Jadi mereka nggak ini Mas ya, nggak perlu bayar untuk tempat. Oh enggak ya. Waktu yang kita siapkan itu hari Senin, kita siapkan dari pagi sampai malam. Situ kita udah siapkan semua dari sound system, kemudian backdrop, audience pun kita datangkan, Jadi katakanlah siapa datang dari Jakarta, udah kita siapin, kita jemput, kita berikan akomodasi di sini, kemudian tinggal perform. Sementara ini kita belum bisa memberikan transportasi, belum. Belajar pantomim dulu atau dansa dulu, Mas? Oh, saya pantomim dulu. Saya belajar pantomim di Bapak Mutri Purnomo, di Papi Mutri Purnomo. Yang senior dulu angkatan siapa, Mas? Saya tuh masuk nggak ada yang pantomim di sini, nggak ada. Cuma di luar Azafi ada Mas Jeme. Tapi genrenya berbeda. Oh, sangat berbeda. Di Jogja waktu itu ada Mas Jeme, di luar Jogja di situ waktu itu masih ada grup Kijang namanya. Di situ ada Sena Utoyo, ada Didi Petet, ada 3 orang itu grup Kijang, itu teman-teman dari IKJ. Yang membuat Mas Dedi beda dengan ya taruhlah yang di Jogja, Mas Jeme gitu. Apa Mas yang membuat beda? Memang yang menilai beda dan enggak mungkin penontonnya ya, penontonnya. Tapi setiap saya membuat nomor-nomor pantomim, saya biasanya melihat kejadian yang sudah ada, yang saya lihat. Katakanlah umpama saya ambil contoh ketika Tugu Pahlawan. Saya hampir setiap malam berjalan Malioboro Ngasem. Nah, di depan Seni Sono itu ada Tugu Pahlawan. Di situ saya amati, nah Tugu Pahlawan, oh ini menarik ini kalau dibikin pantomim. Tentunya dengan ide-ide konyol saya juga, mungkin ini sudah out of date lah ya, udah ini. Nah, Tugu Pahlawan itu aku bikin hidup. Ada disitulah joke-joke-nya gitu. Yang jelas saya pantomim hanya beberapa yang ada tuh misi sosialnya. Yang jelas itu saya itu nggak ada kritikan nggak ada. Ya hanya mengalir aja, entertain. Bedanya mungkin kalau Mas Jeme mungkin di situ ada kritik sosial. Mas Jeme karena saya ngelihat pernah bikin pantomim Udin. Ya, Udin kita tahu ya, kasusnya wartawan Bernas. Ya, saya melihat karya Mas Jeme ada beberapa yang merupakan kritik sosial gitu. Tapi kalau saya semata-mata sama dengan Mas Reza pun itu demikian. Pantomimnya saya lihat lebih ke entertain. Ini berkaitan dengan YouTube channel Mas. Mas Dedi membuat sebuah YouTube channel. Nah, itu apa sih Mas? Pasti ada keinginan, maksudnya anak-anak yang berprestasi luar biasa gitu loh Mas. Makasih Mas Iwan. Nah ini udah bicara udah dalam arti kata mungkin bisa sampai teman-teman atau bisa wah kok jauh banget. Nah teman-teman semua saya bikin itu adalah satu bahwa saya dikasih kesempatan untuk menghirup udara di dunia ini. Kemudian saya tahu persis yang menemani saya besok itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena di alam kubur itu sepi, gelap, mengerikan, menyakitkan. Tapi semua akan menjadi nyaman kalau ada ilmu yang bermanfaat. Itu satu diantaranya. Ya tentunya ada anak soleh-soleha, tentunya ada semuanya. Tapi salah satu diantaranya itu.
Dari itu saya membuat adalah YouTube menggali potensi anak negeri. Saya gali anak-anak potensi yang tidak terekspos. Ini anak-anak hebat semua. Ini saya baru di Yogyakarta. Dan yang terakhir yaitu saya belajar dari Mas Iwan Gadiawar. Nah, sebenarnya saya iseng gitu. Ternyata kok subscribe-nya banyak, kemudian like-nya juga banyak. Jadi, wah ya kok cepet, ya udah itu saya lanjutkan. Nah, harapan saya teman-teman saya, ayo bantu like and share. Semoga channel ini saya bilang sama John, kita kerjakan ini Mas Joni, semoga dapat sponsornya nanti ya jujur aja semua akan kita limpahkan ke GRK. Saya bikin ini konten ini semoga saya cobalah cepat dapat sponsor agar bisa Insaga ini bisa terus berjalan. Tidak ada di benak saya duka cita, nggak ada. Sukacita. Saya dalam keadaan kritis itu sukacita. Allah masih sayang sama saya. Saya dibantai di situ, diiris habis separuh, kemudian wah di sini dibelah gitu. Itu apa Mas? Penyakit apa kok sampai dibedah itu? Oh, itu memang saya diingatkan betul sampai menciptakan langit dan bumi ini. Saya nggak tanggung-tanggung, itu sudah kanker stadium 4. Stadium 4 dan dokter pun sudah, waduh ini udah berat banget. Tapi sekali lagi tidak ada yang kalau Allah sudah mau berkata lain. Yang membuat Mas Dedi bangkit itu gimana Mas? Kok ini bisa dilawan? Salah satu diantaranya waktu itu ada pesta olahraga SEA Games di Filipina. Teman-teman minta sama saya semua, Mas Dedi, ini teman-teman gimana, ini mau SEA Games, kalau Mas Dedi kemudian ada apa-apa, ayo Mas Dedi, kita masih butuh Mas Dedi. Kemudian saya punya komunikasi sama anak yatim, ada 40 anak yang dengan saya saat ini. Itulah yang mendoakan saya ketika saya operasi. Saya orang muslim, saya minta kepada anak-anak saya itu bacakan Ar-Rahman. Harusnya 4 jam operasi. Dengan pembacaan surah itu, alhamdulillah operasi berjalan cuma 1 jam 45 menit sudah selesai pada target 4 jam. Disuruh teman-teman semua ya, teman-teman semua yang mempercayai Injil, Zabur, Taurat, kemudian saya orang muslim, kalau percaya dengan keimanan itu, peganglah keimanan itu, pastilah semuanya akan ada pertolongan. Udah jaminan ada pertolongan. Itu bukti saya sendiri. Kemudian saya udah dinyatakan sudah, bahkan dokter mengatakan sama saya, itu malah ngeri itu, mengatakan Mas Dedi semua juga tuh besok udah nggak ada gitu. Pokoknya masih doa aja, bayangin semacam itu. Jadi salah satu dokter mengatakan itu, bayangin. Tapi tetap saya pahit. Alhamdulillah saya didukung juga dengan Bunda Sito Resmi. Hampir setiap hari datang ke ruangan saya, membacakan sholawat. Bunda Yani Sabtu Hudoyo, Ibu Marni, setiap malam hampir datang. Jeding itu paling sering datang. Nggak tahu dia bisa masuk, padahal itu jam-jam itu memang anak istimewa banget. Jam-jam tutup pun itu dia bisa masuk. Jadi semangat dari teman-teman sangat diperlukan juga Mas ya? Oh iya, jujur ya kan ada fight teman-teman dari teman-teman dansa, kemudian dari teman-teman GRK, kemudian teman-teman anak-anak saya sendiri, anak yatim piatu Nurul Yasmin. Teman-teman kalau besok ke Jogja, saya antar ke anak-anak saya di sana. Sampai sekarang selain masjid aktivitas di pengadilan, terus yang masih aktif di bidang seni apa Mas? Mas Dedi pantomim, dansa, itu yang masih aktif rutin? Yang rutin ini saya masih ngajar dansa setiap hari, alhamdulillah di situ. Sekali lagi dengan saya sholat duha, sholat tahajud, rezeki tetap ada dalam keadaan pandemi apapun juga. Itulah Mas Reza bilang, wah masih terus ya, bukan Mas Reza aja, teman-teman kok bisa masih terus. Itulah karena
sekali lagi masalah keimanan. Kemudian yang kedua, saya masih aktif di juri online internasional. Ini juga saya masih itu juri kejuaraan Malaysia Open, kemarin Singapore Open. Setelah itu saya ke Filipina Open, itu masih sebagai juri. Kemudian saya masih aktif di kantor. Kalau pantomim sudah dikerjakan sama Reza dan tim, udah pantomim udah anak muda. Mas Dedi masih terjun langsung mengajar? Masih. Saya mengajar khusus anak-anak yang mau ikut kejuaraan. Sama anak-anak yang betul-betul itu dari nol. Ngomong tentang hukum, sejauh mana seniman atau budayawan harus mengerti tentang hukum? Idealnya pelajaran hukum itu diajarkan sejak dari SD. Jadi bukan kita sebagai duta besar jadi seniman baru kita ngerti tentang ranah hukum. Jangan. Mestinya dari SD. Jadi itu katakanlah umpamanya aja di situ. Yang sepele saja. Kita naik eskalator di mall atau kita turun dari bandara di situ. Kalau kita itu masalah tata tertib ya di situ. Itu juga ada akibat hukumnya di situ. Kita kemudian mestinya kita kalau umpama turun di eskalator kita nggak bisa kita berdua jejer kemudian diem gitu, sementara orang mau jalan di situ, orang tuh mau jalan kemudian nggak bisa di situ. Ya itu sebenarnya kalau di luar tuh ada masalah. Nah kemudian satu contoh lagi, ketika kita kalau di sini mungkin tuh baru di ini ya, tapi kalau di luar begitu supir bicara pun sama sebelahnya pun dia udah kena akibat hukum, dia udah didenda. Belum lagi kalau dia main telepon, main handphone di situ. Nah jadi kembali lagi yang dikatakan oleh Mas Iwan tadi itu masalah seniman tadi. Nah supaya kita nggak dibohongin tentang kontrak, tentang wan prestasi, kemudian tentang banyak hal itu mestinya tahu betul apa itu hukum. Katakanlah saya ambil contoh. Kita sudah diminta sama saya sama Mas Iwan, Mas Dedi main di Bogor ya, main pantomim gitu. Kemudian saya iya aja, kemudian saya tuh tanda tangan MOU-nya, Mas Dedi datang, ini saya sebagai pihak pertama, Mas Iwan sebagai pihak kedua. Oke, saya akan datang. Tapi ternyata saya nggak datang walaupun saya dengan Mas Iwan. Kalau Mas Iwan kemudian ingin membawa ke ranah hukum, itu saya akan kena di situ. Bisa nanti sama Mas Iwan dibawa ke perdata, saya harus ganti duit, atau saya dibawa ke pidana. Konsekuensinya kalau saya dibawa pidana, itu saya masuk. Karena sudah di dalam pasal-pasal itu tuh sudah jelas. Karena saya istilahnya tidak menepati janji gitu. Tapi kalau uang prestasi dibawa sama Mas Iwan ke perdata, ya saya harus ganti rugi karena Mas Iwan sudah ngeluarin biaya ini, itu saya nggak datang, saya harus ganti rugi. Itulah teman-teman semua, jadi harus tahu bagaimana akibat hukum itu. Akibat hukum itu bisa perdata, bisa pidana. Ya, seberapa penting Mas seorang seniman itu harus membaca kontrak? Apakah harus kontrak itu dibaca secara detail atau cukup dia biasanya kan hanya cukup nominal rupiahnya saja? Jangan, kalau namanya kontrak itu harus dibaca butir per butir, Mas. Pasal per pasal harus dibaca tuntas. Harus, karena bisa saja tuh pasal ke sini sama ke sini itu mungkin saling bertentangan itu. Jangankan kontrak, undang-undang kita aja itu kenapa ribut itu karena ada benturan. Itu jadi dalam arti kata kalau umpama ada kontrak mestinya dibaca habis. Dikupas per pasal. Pasal satu ini per pasal per butir-butir. Pasal kedua ini, pasal ketiga ini. Jangan lihat nominalnya aja. Nominalnya, wah aku dikontrak Mas Iwan katakanlah 10 juta. Wah ini asik ini. Ternyata aku nggak baca 10 juta saya harus tampil di tempatnya Mas Iwan seminggu. Mau ngomong apa di situ? Saya cuma taunya, wah gede banget nih. Mas Iwan tuh kontrak aku 10 juta gitu. Ternyata saya harus main 10 hari udah nggak bisa ngomong di situ. Karena apa? Ya salah saya karena saya nggak baca. Di situ udah jelas. Mas Dedi gini-gini main dari tanggal sekian-sekian gini dengan ini hari jam sekian-sekian baru di bawah disebutkan
Jadi mohon ditandatangani, pasal sekian mengatakan ditandatangani dengan biaya transportasi akomodasi sekian. Wah gede banget, grek. Ternyata nggak saya baca di atas, saya harus pentas 1 minggu rasain gitu. Dan kalau aku nggak lakukan itu, saya bisa kena gitu. Kalau Mas Iwan mempermasalahkan, kalau enggak ya wes lah. Ya, tapi nggak mungkin kalau 1 minggu, mungkin sudah penonton, sudah publikasi semuanya seminggu. Hukum kok Mas Dedi ngerti tentang hukum itu Mas? Nah mungkin orang bertanya kan, Mas Dedi itu orang tahunya kan seorang pengajar dansa, pantomim. Nah, kok ngerti tentang hukum? Baik Mas Iwan, saya masuk Ajab itu tahun 80. Tahun 82 kemudian saya hijrah dulu, saya ke sastra Prancis. Saya hijrah di situ begitu saya tahun pertama di sastra Prancis, kemudian saya hijrah lagi ke Universitas Atmajaya di Yogyakarta. Saya ambil fakultas hukum. Saya lulus tahun 91, tahun 92 ada pendaftaran PNS. Ya waktu di zaman itu sangat sedikit yang kepingin jadi PNS. Bukan aku Peter, bukan, dan bukan aku tuh merendahkan aku, enggak. Tapi tetap satu, bahwa tidak ada ajaran saya mengatakan kebetulan. Semua sudah digariskan. Alhamdulillah saya masuk di PNS. Saya masuk di waktu itu di Departemen Kehakiman. Saya masuk ke situ dan saya sampai sekarang masih bekerja di kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Insya Allah Agustus besok saya sudah purna tugas. Kemudian purna tugas tidak berarti purna karya, tidak, karena di situ saya insya Allah saya akan mengingat kelahiran saya tanggal 8 Agustus. Teman-teman insya Allah kalau slow, ayo saya bikin acara di sini dengan teman-teman semua, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada saya sampai umur 62 tahun. Dedi Ratmoyo dalam sukacita 62 tahun. Oke, terima kasih Mas Dedi. Ya, saudaraku, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Iwan Gardiawan, siap!